Baik, terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Baik, terima kasih. Disilakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan untuk sesi foto berkenan akan kami pandu dalam hitungan mundur 3. Baik, terima kasih. Sesi foto selesai. Disilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Utara beserta Ibu Rita Maya Dondokambe dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, beserta jajaran, PLT Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Harian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya kita dapat bertemu pada pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Utara di bumi Nyiur Melambai. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Sulawesi Utara, dan saya kira beliau ini satu-satunya gubernur yang paling paham soal ekonomi dan keuangan syariah. Karena beliau ikut membidangi lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan cikal bakal daripada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hadirin sekalian, kemajemukan yang terpelihara adalah prasyarat agar pembangunan dapat terlaksana. Masyarakat yang mampu hidup rukun dan harmoni, mesti berbeda suku, agama, dan budaya, niscaya pembangunan wilayahnya pun akan berjalan lancar. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Sulawesi Utara menerapkan semua itu secara nyata dengan kemajemukan yang cukup tinggi. Provinsi ini justru menjadikannya sebagai kekuatan untuk meraih kemajuan. Semboyan torang semua bersaudara betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat
dan jajaran pemerintah daerah. Semangat ini juga yang sejatinya dipraktekkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ekonomi syariah yang mengusung keadilan, inklusivitas, pemerataan, kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan, nilai-nilai kebaikan dan maslahat yang dapat diterima semua umat manusia, tak terbatas hanya bagi umat Islam saja. Hadirin yang saya hormati, saya mendapat laporan beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah ini, dan tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan Bank Indonesia. Mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan zona khas. Zona khas itu zona kawasan halal, aman dan sehat, dan rantai nilai halal berbasis pondok pesantren. Sulawesi Utara juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan surat berharga syariah negara atau SBSN selama 2013 hingga 2023 terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun bersumber dari SBSN. Salah satunya pembangunan Bandara Bolang Mongondo yang baru saja diresmikan. Ini adalah bentuk kontribusi pembiayaan berbasis syariah untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional. Posisi strategis Sulawesi Utara menjadikannya pintu gerbang ekspor di kawasan timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik, dan berpotensi berkontribusi bagi kerjasama ekonomi kawasan. Rencana pengembangan Pelabuhan Bitung akan memperkuat jaringan transportasi laut internasional dan meningkatkan konektivitas, serta diharapkan memberi efek berganda bagi sektor industri dan pariwisata. Beragam potensi dan keunggulan tersebut mesti dikapitalisasi dan disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru wilayah hingga nasional. Hadirin sekalian, kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulawesi Utara, saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya nyata dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, KDEKS Provinsi Sulawesi Utara yang baru saja dikukuhkan memegang peran kunci untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan. Saya harapkan pertama, sektor industri produk halal. Dorong pengembangan ekosistem rantai nilai halal, khususnya sektor prioritas pembangunan daerah, yakni pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Kembangkan hilirisasi semua industri potensi Sulawesi Utara dalam kerangka industri produk halal. Di samping industri pengolahan ikan dan kelautan yang potensinya besar, ada juga pengolahan kelapa, cengkeh, pala, dan coklat yang prospek pasarnya sampai ke Asia Timur dan pantai barat Amerika. Hilirisasi industri pengolahan tersebut mesti didukung dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan ekonomi khusus Bitung. Selain itu, perluas program Demplot pertanian serta kembangkan hilirisasi komoditas pertanian di lingkup pesantren.
pacu akselerasi sertifikasi halal bagi produk UMKM, termasuk pada sektor hulu untuk rumah potong hewan dan juru sembelih halal. Pesona wisata bawah laut, taman laut, Bunaken, dan destinasi super prioritas Likupang sangat berpotensi menjadi destinasi wisata ramah Muslim. Ketersediaan layanan bagi wisatawan Muslim tentu akan memberikan nilai tambah dan daya tarik tersendiri. Yang kedua, sektor jasa keuangan syariah. Kembangkan sektor ini agar mampu menyangga perkembangan sektor bisnis dan usaha syariah. Perluas akses pembiayaan UMKM termasuk unit bisnis pesantren. Dorong kegiatan sosialisasi dan edukasi agar inklusi keuangan syariah semakin meningkat. Saya minta peran aktif dari otoritas keuangan, akademisi, tokoh agama, dunia usaha dan industri, media dan pemangku kepentingan lainnya terus dioptimalkan. Hadirin yang saya hormati, untuk dana sosial syariah, penghimpunan dan kemanfaatan zakat dan wakaf mesti turut ditingkatkan. Saya mengapresiasi Basnas Sulawesi Utara atas penghargaan Basnas Award tahun 2024 kategori koordinator terbaik. Saya berharap kemanfaatan zakat lebih disinergikan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan stunting di daerah. Begitu juga potensi wakaf agar dikembangkan skema pengelolaan yang lebih produktif, termasuk untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, terus kembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah. Tingkatkan inkubasi dan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha produk halal, termasuk kurasi produk unggulan daerah. Jadikan zona khas kawasan halal aman dan sehat di kawasan Jangkar Sandar sebagai destinasi wisata kuliner halal rujukan dan lakukan replikasi di wilayah lainnya. Pengembangan keempat sektor tersebut agar terus diselaraskan dengan program di tingkat pusat, dituangkan dalam peta jalan dengan target yang terukur dan berkelanjutan, serta diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah, dan saya minta KNEKS aktif mengawal prosesnya. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada KNEKS, Bank Indonesia, Pemprov dan semua pihak yang mendukung penyelenggaraan acara ini serta mengambil peranan di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. KDEKS ini merupakan kepanjangan tangan dari KNEKS. Di pusat ada KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang diketuai langsung oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua dan Ketua Harian. Sekretarisnya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani, dan anggotanya adalah semua Menko dan menteri-menteri terkait. Karena itu KDEKS menjadi begitu penting sebagai penggerak potensi ekonomi di daerah. Selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Sulawesi Utara, terus perkuat sinergi untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah bagian dari transformasi ekonomi wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan maslahat bagi semua umat. Dan sekarang kita sedang berlomba, sebab semua negara
sekarang sedang mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, tidak saja di negara-negara yang penduduk muslimnya terbesar, tetapi di negara-negara lain karena potensi pasarnya juga besar, seperti di Korea dengan mengembangkan produk seperti kosmetiknya yang mereka terus berlomba untuk menguasai pasar halal dunia. Bahkan juga di Cina sekarang dikembangkan, dan Singapura juga menempatkan dirinya sebagai pusat keuangan halal dunia, keuangan syariah dunia. Bahkan sudah lama Inggris menjadi pusat pengembangan keuangan dunia, dan juga berhasil menjadi negara dengan produsen halal dunia. Karena itu kita Indonesia yang juga penduduknya mayoritas muslim ingin menjadi pusat produk halal terbesar di dunia. Bukan hanya menjadi konsumen yang selama ini menjadi konsumen, kita ingin mengubah Indonesia bukan hanya menjadi konsumen halal terbesar, tapi produsen halal terbesar. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, zona khas Jangkar Sandar dan halal value chain Ponpes secara resmi saya nyatakan diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan mirdai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan PLT Direktur Eksekutif KNEKS untuk mendampingi dalam pemukulan beduk. Baik Bapak Ibu, mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Dengan demikian, zona khas Jangkar Sandar serta halal value chain Pondok Pesantren telah resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.